Ibu dan Bapak, pada proses komunikasi, kita mengetahui bahwa ada aktivitas dua arah yang terjadi, yaitu berbicara dan mendengarkan. Nah, dalam proses coaching, Ibu dan Bapak yang berperan sebagai seorang coach berada di posisi pendengar. Artinya, rekan pendidik lain sebagai coachilah yang lebih banyak menyampaikan informasi. Namun, dalam komunikasi sehari-hari, ada beberapa faktor dari dalam diri yang menghalangi untuk dapat mendengarkan. Apa saja itu? Yang pertama, asumsi, di mana Anda sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, label atau penilaian, di mana Anda menilai rekan Anda sebelum berkomunikasi ataupun ketika ia sedang menyampaikan situasinya. Yang ketiga, asosiasi, di mana Anda mulai mengaitkan situasi rekan pendidik lain dengan pengalaman pribadi. Kompetensi mendengarkan aktif menjadi sangat penting dalam proses coaching, karena ini akan membantu Anda untuk memahami sudut pandang dari rekan pendidik lain, mulai dari potensi yang ia miliki, hal yang ingin ia kembangkan, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mendengarkan aktif, ada dua elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu menangkap kata kunci dan lakukan parafrase. Gunakan kata kunci persis sesuai dengan yang diucapkan oleh coachee. Kemudian, lakukan parafrase setelah coachee selesai bercerita untuk memastikan pemahaman yang sama. Ketika kita menanyakan kembali atau melakukan parafrase terhadap kata kunci ini, coachee juga akan terbantu untuk memahami situasi yang sedang ia hadapi. Mari kita lihat contoh kasus tentang mendengarkan aktif. Jadi begitu Bu, saya ingin sekali memperbaiki diri. Anak-anak tampak bosan saat belajar menulis dan membaca. Mereka jadi ribut dan bermain sendiri di dalam kelas. Jadi saya rasa ada yang perlu saya kembangkan dalam mengajar. Saya lihat Ibu mengajar sangat maksimal di dalam kelas. Coba Ibu, bisa jadi murid-murid ribut itu karena mereka kesulitan fokus. Sepertinya bukan begitu, Bu. Sepertinya ada yang salah juga pada diri saya. Tapi saya masih bingung apalagi yang perlu saya kembangkan. Oh, kalau begitu coba Ibu ajak murid belajar secara berkelompok. Ibu bisa tunjuk salah satu anak yang paling kuat literasinya dan dia menjadi pemimpin untuk teman-temannya. Jadi mereka bisa fokus. Bagaimana percakapan tadi menurut Ibu dan Bapak? Apakah kepala satuan pendidikan tadi berusaha mendengarkan aktif? Bagaimana respon dari rekan pendidik? Mari kita bandingkan dengan contoh berikut ini. Jadi begitu Bu, saya ingin sekali memperbaiki diri. Anak-anak tampak bosan saat belajar menulis dan membaca. Mereka jadi ribut dan bermain sendiri di dalam kelas. Jadi saya rasa ada yang perlu saya kembangkan dalam mengajar literasi. Ya. Oh, baik Bu. Tadi saya dengar Ibu ingin memperbaiki diri dan mengembangkan diri ya. Benar sekali Bu, saya ingin lebih maksimal lagi dalam mengajar murid. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan diri dalam pengajaran tentang literasi agar bisa mengajar dengan maksimal ya. Iya Bu, itu maksud saya. Kalau saya mengajar maksimal, pasti murid pun akan tertarik, nyaman dan lebih mudah memahami apa yang saya ajarkan. Nah, bagaimana perbandingannya dengan percakapan tadi Ibu dan Bapak? Tentu kita ingin seperti itu bukan? Mampu mendengarkan dengan aktif, menangkap kata kunci yang memang dimaksud oleh rekan pendidik lain, dan memparafrasekannya dengan baik. Saat ini, mari kita berlatih langsung sesuai dengan contoh sebelumnya.
sudah berusaha untuk mengajar dengan variatif agar murid lebih mudah paham. Saya ajak murid bermain dengan menggunakan kartu kata dan menyusunnya jadi kalimat. Saya juga sudah melakukan variasi metode dengan mengajak murid menonton video dan menuliskan kata yang mereka dengarkan. Tapi sepertinya usaha saya belum juga berbuah, padahal sudah sekreatif mungkin. Murid-murid saya yang memang kemampuan literasinya rendah tetap saja belum paham. Bagaimana caranya membantu murid-murid saya yang seperti ini? Silahkan Ibu dan Bapak menuliskan di secari kertas tentang kata kunci yang diungkapkan oleh rekan pendidik tersebut. Sekarang, silahkan Ibu dan Bapak menuliskan parafrase yang akan Anda ungkapkan kepada rekan pendidik tersebut. Seandainya Ibu dan Bapak berhadapan langsung dengan rekan ini, bagaimana Ibu dan Bapak memberikan respon? Ibu dan Bapak sudah menuliskan kata kunci dan parafrasenya. Beberapa kata kunci yang tadi disebutkan oleh rekan pendidik lain adalah saat hendak memparafrasekan dan memastikan pemahaman kita saat mendengarkan tadi, kita dapat berkata seperti ini. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Yuk, kita coba dengar kembali rekan pendidik di sekolah demi menciptakan ruang yang luas bagi mereka untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan menyelesaikan masalahnya.